Tafsir suratil hujurati, tafsir surah al-hujurat. Sebutkan di sini wahia madaniyah. Al-Hujurat itu adalah surat-surat Madaniyah. Artinya turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat Nabi menjadi penduduk Madinah itulah surat ini turun. Di sini Allah menurunkan aturan-aturan. Kita tahu kalau ayat-ayat Al-Quran turun di Mekah itu lebih banyak terkait dengan persoalan akidah. Lebih banyak terkait dengan persoalan ketauhidan. Sedangkan kalau ayat-ayat turun di Madinah itu lebih banyak berkaitan dengan persoalan sikap sehari-hari. Perlakuan kita sehari-hari bagaimana. Nah, di sini dalam surat Al-Hujurat itu adalah tata atau etika bagaimana bergaul dengan Nabi. Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada orang-orang beriman, kalau bergaul dengan Nabi itu ada aturan mainnya, ada etikanya, tidak boleh sembarangan di sini. Di sini Allah menyatakan Allah memberikan etika, Allah memberikan petunjuk bagaimana hamba-hamba Allah yang beriman itu fima yu'amiluna bihi rasulah. Pada saat mereka bermuamalah beserta Rasulullah SAW, bagaimana menghormati Rasulullah, memuliakan beliau, dan juga harus mengagungkan beliau Rasulullah itu. Bagaimanapun Rasulullah itu adalah utusan Allah. Demikian juga nanti di belakang beliau itu ada para ulama kan. Para ulama itu sebutkan dalam hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Nah, tinggal siapa para ulama itu? Tentu maksud di sini adalah para ulama yang bersikap seperti Nabi. Kalau Nabi lebih menguasai atau Nabi lebih mengajarkan persoalan-persoalan agama, ulama yang maksud di sini juga adalah ulama mereka yang berpengetahuan banyak dalam ilmu agama. Nah, kalau pengertian secara umum, ulama itu adalah mereka yang berpengetahuan. Artinya berpengetahuan apapun disebut ulama. Tetapi tentu saja yang maksud di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak mengurus urusan akhirat tentang kehidupan yang didasarkan pada keagamaan. Sehingga pengertian ulama juga ulama-ulama yang melanjutkan perjuangan Nabi mengajarkan agama kepada masyarakat. Itulah pengertian di sini. Ada sejumlah aturan yang dimainkan oleh Allah atau yang diajarkan oleh Allah kepada kita di ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah. Artinya, dalam membuat keputusan atau dalam membuat apapun, kita harus mengacu pada zaman itu, tunggu keputusan Rasulullah, gitu kan, pada saat Rasulullah masih hidup. Tapi kalau kita sekarang yang sudah ditinggal oleh Rasulullah, kalau kita membuat keputusan terkait dengan urusan kemasyarakatan, terkait dengan persoalan agama, harus mengacu kepada ajaran dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dengan hadis Nabi. Tidak boleh membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulullah. Harus ada di bawahnya. Di sini larangan dari Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh kalian semua mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Perlu diketahui di sini samiun itu adalah mendengar yang terus-terusan dan maha mendengar. Kalau kita kan hanya mendengar saja. Mendengar ya di lingkungan yang terdekat di antara kita ini saja. Tapi kita tidak mendengar apa yang dibicarakan di luar jauh dari ruangan kita. Nah, pengertian itu kita hanya mendengar begitu. Sedangkan Allah maha mendengar, sami'un. Kalau kita itu sami, hanya mendengar saja. Tapi Allah itu sami'un, maha mendengar. Artinya yang didengar bukan sekedar dari pembicaraan hari ini, tapi Allah mendengar dari seluruh makhluknya dan setiap saat juga. Allah mengetahui semua pembicaraan para makhluknya. Nah, itu kita bangga. Tuhan itu harus begitu, kan? Jangan Tuhan dianiaya. Saya tidak bisa membela diri. Wah, Tuhan apa itu? Tuhan-Tuhanan. Nah, kalau Tuhan itu harus serba maha, termasuk mendengar juga, mengetahui seluruh kondisi makhluk. Dan makhluk Allah itu demikian banyak, bukan hanya ada yang di Sukarapi, ada juga di kampung lain, ada di kota lain, ada di provinsi lain, dan di seluruh muka bumi.
Dan muka bumi juga hanya satu debu saja kalau kita lihat di tata surya. Kecil saja bumi itu dibandingkan dengan Jupiter, gitu kan. Dibandingkan dengan Saturnus, apalagi dibandingkan dengan matahari. Gitu. Sangat kecil saja. Demikian juga kalau dibandingkan dengan alam semesta, lebih jauh lagi itu kecil saja kita itu. Maka karena itu kita di sini harus menghormati, menghargai keputusan dari Allah. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar juga Maha mengetahui. Maha mengetahui apapun, jangankan yang terlahir dari mulut kita, dari isi hati kita saja Allah Maha mengetahui. Itulah harusnya Tuhan itu begitu. Jangan Tuhan itu dibuatkan patungnya, boro-boro membela diri, disintrek aja tidak bisa apa-apa itu patung itu oleh kita ya. Tidak boleh begitu Tuhan, itu Tuhan lemah. Tuhan itu harus maha segalanya dan tidak perlu kita lihat. Kalau terlihat itu sama seperti kita, makhluk juga berarti. Allah di sini memberikan sifat Sami'un Alim, maha mendengar dan juga maha mengetahui. Maha mengetahui itu sampai hal-hal apapun terkecil di antara kita. Nah, kemudian ajaran Allah yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua mengeraskan suara-suara kalian di atas suara Nabi. Nah, tentu ini bagi para sahabat yang hidup bersama Rasulullah saat itu. Tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Nabi. Jadi kalau Nabi bersuara seperti ini, suara kita tidak boleh lebih keras, harusnya lebih rendah. Nah, ini juga bagaimana bagi kita yang sekarang ini hidup tidak bersama Nabi. Artinya Nabi sudah wafat, sudah meninggal dunia gitu kan. Nah, pada saat kita ziarah juga harus sepenuh penghormatan kepada Nabi. Maka di tempat di kubur Nabi itu ditempatkan di situ penjaga-penjaga kuburan Nabi supaya tidak bersuara keras-keras dan bertingkah yang tidak sopan. Meminta-minta kepada Nabi itu juga terlarang. Maka pada saat kita melakukan meminta-minta itu akan ditegur oleh askar-askar itu. Tidak boleh kita melakukan minta-minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau melakukan rintihan dan sebagainya, memohon, meminta-minta kepada Nabi. Yang pada saat kita ziarah itu hanya menyatakan salam. Nabi juga mengetahui, mendengar pada saat kita datang. Hanya tidak dijawab secara langsung. Tetapi Nabi mengetahui gitu ya. Karena begitulah hadis menyatakan setiap salam termasuk salam kita pada saat kita tahiyat awal atau tahiyat akhir assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu salam kita kepada Nabi kan? Itu tahu Nabi mendengar tetapi tidak membalas. Tapi pada saat dia mengucapkan itu juga Nabi mengetahui. Jadi yang mengucapkan salam kepada Nabi itu banyak demikian. Di seluruh muka bumi pada saat melakukan sholat mengucapkan ucapan itu. Assalamu alaika. Coba perhatikan di kalimatnya. Assalamu alaika. Kan alaika di situ. Alaika itu artinya kepadamu. Artinya orang kedua yang diajak bicara. Seolah-olah Nabi itu ada di hadapan kita. Nah artinya Nabi itu memang mengetahui, mendengar itu, ucapan itu. Assalamu alaika. Bukan assalamu alaihi. Tapi assalamu alaika. Salam kehormatan, keselamatan kepadamu. Kepadamu bukan kepada dia. Nah, itu memang sih sejarahnya pada saat Mi'raj itu adalah ucapan dari Allah kepada Nabi. Tetapi kemudian Nabi juga menyatakan pada saat setiap kalian mengucapkan salam, aku juga tahu mendengar, kata Nabi SAW. Nah, kemudian di sini disebutkan la tusri'u fil asya'i baina yadahi. Janganlah kalian itu bersegera, bercepat-cepat dalam melakukan segala sesuatu di hadapan Nabi SAW. Kunu tabaan lahu fi jami'il umur. Jadilah kalian itu sebagai pengikut dalam setiap urusan kepada Nabi. Artinya ikutilah ketentuan Nabi. Nabi itu harus dihormati oleh kaum muslimin. Bahkan nanti di surat Al-Mujadalah disebutkan kalau kita mau berbicara kepada Nabi, kita harus mengeluarkan sodakoh dahulu. Adab-adaban atau etika yang Allah atur pada saat kita mau menghadap Nabi, kemudian ada yang mau dibicarakan, keluarkan sodakoh dahulu.
setidaknya kepada ahlu suffah yang ada di Masjid Nabawi, orang yang kekurangan sodakohlah ke mereka, baru menghadap Nabi. Itu Allah yang menentukan. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytukumur rasula faqaddimu bainakum sodakoh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau ngobrol, mau berbicara dengan Nabi, maka dahulukan sodakoh. Keluarkan harta kita kepada orang-orang yang miskin di sekitar Nabi. Yang pada saat itu ada ahlu suffah. Nah, kemudian itulah ajaran adab-adab yang Allah ajarkan kepada kita kaum muslimin. Ini hadis dari Mu'ad. Atau demikian juga pada saat Mu'ad diutus oleh Nabi ke Yaman, pada saat itu kaum muslimin itu ada di Madinah dan sebagian orang Yaman juga masuk Islam. Nah, kemudian saat itu Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nah, saat itu ditanya oleh Nabi, "Hai Mu'ad, engkau bima tahkumu? Dengan apa engkau akan menghukumi penduduk Yaman itu apabila terjadi persoalan?" Kemudian jawaban Mu'ad itu, "Bi kitabillah." Tentu saya akan menggunakan kitab Allah, wahai Rasul. Nah, adab-adaban yang diajarkan dalam Islam, jadi Al-Quran itu harus menjadi pedoman utama, pertama. Berdasarkan Al-Quran dahulu. Kemudian Pak Ilham Tajid, bagaimana kalau engkau tidak mendapati di dalam Al-Quran itu? Qala bisunnati Rasulullah, tentu saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Qala Pak Ilham Tajid, bagaimana kalau di dalam sunnah Rasulullah tidak ada? Maka Qala menjawab itu Mu'ad, ajatahidu ro'yi, saya akan berijtihad menggunakan akal saya. Padroba maka memukul, artinya memukul itu bukan mukul keras, tapi menepuk gitu kan. Menepuk pisodri di dadanya Mu'ad. Artinya Rasulullah setuju dengan cara berpikir Mu'ad. Artinya tadi, kalau kita akan menghukumi di antara orang-orang ini, gunakan kitab Allah dahulu. Nah, ini harus jadi pedoman kita semua nih, kaum muslimin. Harus mengetahui isi kitab Allah, sehingga kalau mau memutuskan, terutama para pembuat keputusan nih, harus mendahulukan ketentuan Allah, tidak boleh menentang ketentuan Allah. Mau apapun, termasuk di kemasyarakatan juga, harusnya begitu. Artinya orang itu harus mengerti Al-Quran juga. Nah, kemudian kalau ternyata tidak ada penjelasan di kitab Allah, maka gunakan sunnah Rasulullah. Harus mengerti juga sunnah Rasulullah. Kalau di sunnah Rasulullah juga tidak ada, baru gunakan ijtihad. Gunakan akal pikiran kita. Itu adab-adaban yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad. Dan itu jawaban Mu'ad, Rasulullah setuju. Artinya ini hadis-hadis takrir. Itu pernyataan sahabat, tetapi didengar Rasulullah dan Rasulullah menyatakan persetujuannya. Sehingga nanti di dalam aturan berijtihad, para ulama juga begitu. Hukum utama dalam menentukan ketentuan di kalangan kita kaum muslimin, terutama urusan agama, hukum utama itu ada Al-Quran. Kemudian kalau Al-Quran tidak ada, menggunakan hadis. Kalau hadis tidak ada, baru menggunakan ijtihad. Nah, pengertian ijtihad itu nanti ada sejumlah pengertian. Ada ijma di dalamnya. Ijma itu adalah kesepakatan. Kesepakatan, terutama kesepakatan ulama, kan? Para ulama, atau bisa kesepakatan kaum muslimin. Seperti Al-Quran ini, Al-Quran dituliskan, dibukukan, tidak ada yang protes di antara kaum muslimin, kan? Ada yang membakar, tapi bukan orang Islam yang membakar, itu orang-orang kafir. Tapi kaum muslimin di seluruh muka bumi tidak ada yang menolak terhadap Al-Quran ini. Al-Quran dibukukan, dimasukkan ke HP dengan cara digital dan sebagainya, semuanya setuju kan? Nah itu sebetulnya ijma. Ijma, kesepakatan di antara kita kaum muslimin seluruh muka dunia, sehingga kita sepakat Al-Quran itu boleh dituliskan, boleh dipelajari dari HP, boleh dipelajari dari kertas dan dari manapun, itu tidak satupun kaum muslimin yang menentangnya. Nah, itu bisa menjadi dasar hukum kita. Kita membaca Al-Quran, ya itu sepakat para ulama semua atau kaum muslimin bahkan ini. Demikian juga ada juga kias. Kias itu analogi. Dalam menentukan hukum itu bisa menggunakan kias. Kita mengkiaskan dengan apa?
Nah, tentu ada syarat dan rukun kias. Tidak boleh juga sembarangan kita mengkiaskan dari satu keadaan ke keadaan lain. Tetapi kalau sudah memenuhi. Misalnya begini, kita lebih dahulu sholat atau puasa terhadap turunnya ketentuan. Ternyata ketentuan itu lebih dahulu sholat, baru puasa kemudian. Nah, sekarang bolehkah mengkiaskan keadaan puasa terhadap sholat? Bisa. Tapi mengkiaskan sholat terhadap puasa tidak bisa. Karena puasa turun belakangan. Tapi sholat lebih dahulu. Dan seterusnya demikian dalam dunia fikih Islam. Ada aturan main. Para mujtahid tentu harus mengerti persoalan bagaimana tata cara jurisprudensi menentukan hukum-hukum Islam. Ada aturan mainnya. Kemudian juga ada setelah kias itu ada istihsan. Istihsan. Istihsan ini digunakan oleh para ulama juga dalam menentukan hukum-hukum yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan itu banyak saya kira. Seperti misalnya pemilu nih. Pemilu serentak ini bagaimana secara agama? Ternyata menurut pertimbangan-pertimbangan ini baik juga misalnya. Nah, itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi menggunakan ijtihad secara ihtisan itu bisa. Karena ada kebaikan di sana misalnya. Walaupun kalau terjadi kecurangan, ya itu di luar ketentuannya. Kalau terjadi kecurangan itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan istihsan tadi. Kemudian ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah juga sama, kemaslahatan yang bisa diperoleh kaum muslimin, termasuk seperti pemilu tadi kan. Memilih pemimpin di Indonesia yang banyak seperti ini, 270 juta, bagaimana memilih pemimpin? Kalau ketua RW, ketua RT, ketua DKM gampang kan pemilunya kecil saja di daerah sini. Tapi kalau untuk penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke demikian luas, nah, maka mesti dibentuk panitia. Panitia itulah KPU gitu kan. KPU itu panitia pemilu. Demikian juga KPU dibentuk di daerah-daerah dan seluruh wilayah Indonesia dan harus didata siapa saja yang memilih. Kan tidak semua rakyat Indonesia memilih. Hanya mereka yang telah memenuhi aturan saja. Nah, menurut agama, bolehkah itu? Itu adalah bisa ditinjau dari sisi masalah mursalah. Ada kebaikan yang bisa diperoleh dibanding dengan ditunjuk langsung misalnya. Demikian juga ada istishab. Istishab itu adalah kita mengikuti ketentuan yang berlaku zaman Nabi, yang biasa diamalkan para sahabat, yang saat ini bisa kita teruskan. Nah, itu istishab. Jadi sejumlah ketentuan yang ada di dalam jurisprudensi kaum mujtahid itu bisa digunakan. Tentu lebih jauhnya itu sangat pelik tentu saja Pak. Sehingga nanti dalam istilah pesantren itu seorang mujtahid itu baru dikatakan mujtahid apabila telah menguasai 12 pan, 12 cabang ilmu dalam ilmu-ilmu agama. Baru boleh menjadi mujtahid. Di antara kita kelihatannya jarang-jarang yang sampai menguasai sampai seperti itu ya. Kecuali ulama-ulama yang tertentu saja. Kalau zaman dahulu itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Mereka itulah para mujtahid yang menguasai agama dari hulu sampai hilir segala persoalan mereka istihadkan. Sehingga mereka disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu mujtahid umum dalam segala hal mereka istihadkan. Kemudian di bawah mereka ada mujtahid madhab. Mujtahid yang berijtihad di lingkungan madhabnya saja. Seperti Imam Nawawi hanya di lingkungan madhab Syafi'i. Abu Yusuf misalnya, Imam Abu Yusuf seperti beliau itu ijtihadnya di lingkungan madhab Hanafi saja. Dan seterusnya, termasuk Imam Imam Ibnu Taimiyah misalnya. Itu beliau hanya ijtihad di lingkungan madhab Hambali saja. Dan dari madhab Imam Hambali atau Ibnu Taimiyah itu nanti melahirkan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang menjadi Salafi. Itu sebetulnya asal usulnya dari Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri mengikuti madhab Hambali sebetulnya. Yang sekarang di Saudi Arabia itu. Dan seterusnya itu panjang tentu cerita itu. Tetapi di sini maksudnya tadi
pada saat kita membuat hukum dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ketentuannya la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu ayat Al-Qur'annya. Tidak boleh kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Harus mengacu kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu dipraktekkan oleh Mu'adz bin Jabal. Kemudian di penjelasan berikutnya, la taqdu amran dunallahi wa rasulihi min syar'i dinikum. Sama, janganlah kalian membuat keputusan urusan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Seperti ya seperti sekarang di masyarakat itu Pak. Ketentuan di kita kan alhamdulillah masyarakat kita itu kaum muslimin semuanya kelihatannya urusan daging babi itu sepakat ya. Tidak ada yang makan kaum muslimin ya. Tapi urusan minuman keras masih banyak pemuda Islam yang masih suka minum keras kan. Padahal dia tahu bahwa itu sudah diharamkan. Dan jelas Al-Quran mengharamkan. Tapi tidak sedikit yang masih minum minuman keras. Termasuk di Sukarapih barangkali. Masih ada juga ya. Yang suka minum minuman keras. Padahal tahu itu diharamkan. Tapi kalau babi kelihatannya semuanya tidak ada yang suka belanja babi ya. Kita kaum muslimin. Tapi urusan minuman keras masih belum sepakat. Artinya terutama para pemudanya itu. Para pemuda masih ada yang aneh-aneh. Kecuali pemuda-pemuda yang agamanya baik tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi pemuda-pemuda yang agamanya tidak baik masih suka minum minuman keras itu membahayakan sebetulnya. Artinya sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sebetulnya. Termasuk obat-obatan terlarang juga itu karena memabukkan, membuat teler dan sebagainya itu terlarang juga. La tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. La tad'u qoblal imam. Nah, kalau nanti setelah Rasulullah tidak ada, yang menjadi patokan itu adalah imam. Imam itu pemimpin tentu saja. Kita harus mengikuti apa yang diarahkan oleh pemimpin. Tetapi nanti ada sabda Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk secara mutlak. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya harus secara mutlak. Apapun larangan dan perintah Allah dan Rasulnya harus diikuti tanpa ada reserve. Kecuali kalau kita tidak mampu ya jangan. Tapi kalau kita mampu ikuti. Tapi kalau taat kepada makhluk, kepada manusia, kepada pimpinan itu terbatas. Kalau pimpinan itu tidak melanggar Allah dan Rasulnya, boleh kita taati. Tapi pada saat pemimpin itu melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak perlu ikut. Itu ketentuan Rasulullah, tidak boleh ada ketaatan mutlak kepada makhluk. Tetapi kalau makhluk itu sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasulullah, silahkan taati, itu pemimpin itu. Nah kemudian ayat berikutnya, la tarfa'u aswatakum. Janganlah kalian mengeraskan suara-suara kalian semua melebihi suara Nabi. Nah, pada saat berbicara dengan Nabi harus dengan penuh adab. Nah ini memang baru turun di Madinah. Kalau sebelum-sebelumnya Nabi juga ya biasa, suka diteriak-teriakin oleh penduduk waktu di Mekah apalagi, bahkan dicaci dan sebagainya itu biasa Nabi juga. Oh Nabi juga manusia, tidak semua manusia hormat kepada Nabi juga. Orang-orang kafir tidak hormat kan. Apalagi kepada ustadz. Wajar ada yang tidak suka pada ustadz. Nabi saja tidak semua orang suka pada Nabi. Apalagi ustadz ya. Tidak disukai oleh semua orang, wajar, wajar saja. Tapi di sini ada adab-adaban yang perlu. Sehingga nanti kalau kita saat ini Nabi sudah meninggal, pada saat kita hijrah juga tidak boleh mengeraskan suara di depan Nabi. Kalaupun salam dengan ucapan atau salam yang rendah saja, gitu kan. Nabi mendengar pasti. Nah, di sini ada adabun sanin adabullah. Ini ada adab kedua dari Allah yang Allah ajarkan kepada kaum yang beriman. Dalam berbicara di hadapan Nabi tidak boleh keras-keras. Maka anna nazalat fi syaikhaini. Tentu ini ayat ini turun pada saat itu di dua sahabat besar yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Beliau itu di hadapan Nabi mengeraskan suara pada saat kedatangan satu delegasi saat itu.
bahwa itu adalah saudara-saudara kita. Sedangkan menurut Sayyidina Umar, oh bukan. Jadi suaranya keras-keras di hadapan Nabi. Nah, maka setelah itu turunlah ayat ini yang melarang orang-orang beriman untuk mengeraskan suaranya di hadapan Nabi. Ada rombongan datang dari Bani Tamim menghadap Nabi, maka Abu Bakar mengatakan, Ammar kok bin Ma'bad. Perintahkanlah Amir al-Qaqqa bin Ba'ban. Tetapi kata Umar, Amir al-Aqra bin Habis. Perintahkan yang menyambut itu adalah Aqra bin Habis. Sedangkan Abu Bakar Qaqqa bin Ma'bad. Gitu. Nah, suaranya itu agak keras di hadapan Nabi, maka panazalat bidzalika ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Janganlah kalian itu mendahului Allah dan Rasulnya, dan juga ayat la tarfa'u aswatakum. Janganlah kalian mengeraskan suara-suara kalian di hadapan atau melebihi suara Nabi, dan jangan mengeraskannya dengan ucapan sebagaimana kalian berucap kepada saudara kalian sendiri, kepada sesama kalian. Nabi itu harus diperlakukan beda, harus lain dibanding dengan orang kebanyakan. Nah, kemudian yaitu adalah ayat yang berkaitan dengan atau sebab turunnya ayat ini la tarfa'u aswatakum wa sawtan nabi la tajhar. Kemudian ayat berikutnya kita singkat saja. Ayat berikutnya terkait antah batu amalukum antum la tashurun. Nanti akibatnya bisa berguguran amal-amal kalian. Ini dahsyat nih Pak. Larangan tidak boleh mengeraskan suara kepada Nabi, akibatnya bisa menggugurkan amal-amal kita gitu. Kalau kita berteriak-teriak di hadapan Nabi. Itu sama dengan kalau kita melakukan murtad. Kalau kita murtad, keluar dari Islam, itu gugur amal-amalan kita yang sudah kita lakukan. Sholat kita yang sudah dilakukan sejak lama, kemudian sampai saat ini, tapi kita murtad, hilang itu pahala sholat. Hilang itu sedekah kita, hilang puasa kita, dan sebagainya. Kalau kita melakukan kemurtadan. Sama seperti menghilangnya amal-amalan itu kalau kita mengeraskan suara di hadapan Rasul. Jadi demikian dahsyatnya itu, ancamannya itu. Tapi itu berlaku bagi para sahabat yang waktu itu Nabi masih hidup. Oh, kita hati-hati juga pada saat kita ziarah ke kuburan Nabi SAW. Jangan ribut, jangan mengeraskan suara atau berantem di hadapan makom Nabi itu, di hadapan kuburan Nabi. Nah, kemudian innalladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang-orang yang melembutkan suara-suara mereka di hadapan Rasulullah, mereka itulah yang Allah sedang uji hati-hati mereka untuk melakukan ketakwaan. Jadi ukuran orang itu bertakwa atau tidak pada zaman Nabi itu bagaimana beliau berhadapan dengan Nabi. Kalau DP-DP misalnya atau tawadu merendah rendah hati di hadapan Nabi, itu orang-orang bertakwa. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang munafik, orang kafir dan sebagainya, ya berkatanya seenak jidatnya saja, seenak mulutnya saja. Gitu. Maka itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Orang-orang beriman itu sopan di hadapan Nabi. Itu kata Allah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah yang sedang Allah uji. Imtihana itu sedang diimtihan, sedang diuji. Bagaimana mereka melembutkan suaranya. Nah, kita perhatikan di Madinah, di Masjid Nabawi, di depan kuburan Nabi itu seperti kita ketahui itu dijaga oleh askar, oleh tentara atau oleh satpam mungkinlah kalau kita. Sehingga ya kadang-kadang dari kita suka saja ada orang yang barangkali bersifat tidak sopan atau berlebihan pada saat ziarah ke kuburan Nabi. Akan berteriak atau suaranya tidak lembut, maka suka ditegur. Atau berlama-lama saja tidak boleh di hadapan kuburan Nabi itu. Akan ditegur oleh askar, harus cepat keluar. Karena itu memang ada aliran. Orang itu kalau ziarah ke hadapan Nabi itu kan ya banyak, tidak hanya sekelompok, tapi ngalir terus jalan. Sehingga tidak boleh berlama-lama. Tapi sekelompok jamaah dari Iran itu agak bandel.
orang-orang Syiah ini. Memang tidak di hadapan kuburan Nabi, mereka itu ada di luar Masjid Nabawi, sudah di luar. Tapi mereka berkerumun di situ agak berteriak-teriak. Maklumlah mereka orang-orang Syiah kebanyakan. Bahkan sampai nangis-nangis dan sebagainya itu. Saya tidak tahu nangis beneran atau pura-pura nangis. Tapi agak kelihatannya ya sampai mengangkat tangan keras-keras suaranya itu tentu saja yang bertentangan dengan ayat ini. Tidak boleh mengeraskan suara di hadapan Nabi. Karena Allah sedang menguji kepada mereka dalam hatinya dengan takwa. Mau ikut ketentuan Allah ini atau tidak. Nah, kalau mengikuti itu, lahum maghfiratu wa ajrun azim. Tentu ada maghfirah, ada ampunan dari Allah, dan juga ada pahala yang besar. Kemudian innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau wahai Nabi dari belakang kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Ini bahasa Quran, Pak. Kan kita tahu rumah Nabi itu di samping masjid ya, berupa kamar-kamar. Kamar-kamar kecil, bukan rumah seperti rumah kita yang besar-besar itu ya. Ya bendeng-bendeng lah mungkin begitu. Yang di dalamnya dihuni oleh 9 orang istri dan juga ada rumahnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali sekitar itu. Nah, orang-orang ya belum mengerti kelihatannya. Itu suka memanggil-manggil Nabi, ya Muhammad itu. Ini disebutkan di dalam hadis juga disebutkan begini. Ada orang yang memanggil-manggil Nabi dengan panggilan seperti itu sebelum bertemu Nabi itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Jadi kalau seperti ucapan gini, ya Muhammad ini. Atau ada juga yang mengucapkan ya Rasulullah, tapi Rasul tidak menjawab. Oh, faqala dzakallah. Ucapan seperti itu tidak sopan, tidak boleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidak boleh memanggil-manggil dengan suara yang terlalu keras dari belakang kamar beliau. Nah, tentu ini terjadi pada saat beliau masih hidup. Zaman kita ya jangan berteriak-teriak seperti orang-orang Syiah tadi itu berteriak-teriak di luar jauh di luar kuburan Nabi supaya tidak diusir oleh askar barangkali berteriak-teriak. Nah, kalau dicontohkan di ayat ini tidak boleh juga memanggil-manggil Nabi dengan ucapan yang keras seperti itu. Nah, kemudian disebutkan di sini walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Kalaulah mereka sabar sampai Nabi keluar, karena Nabi juga ya tentu saja punya etika tata cara, tidak boleh begitu saja menemui mereka, mesti jelas siapa tahu ada yang mau berkhianat dan sebagainya, sehingga Nabi wanti-wanti dahulu. Baru setelah itu diyakini tidak ada pengkhianatan, Nabi keluar. Nah, disebutkan kalaulah kalian sabar sampai Nabi itu keluar, itu tentu lebih baik. Tetapi kemudian Allah menyatakan, Wallahu ghafurur rahim. Allah memaafkan perilaku kalian itu. Nah, ini adalah tata cara atau etika bergaul dengan Nabi. Banyak hal tadi tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ini berlaku juga bagi kita. Kalau membuat hukum, ketentuan, putusan, haruslah mengacu kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga nanti mengeraskan suara tidak boleh. Berarti kalau kita ziarah juga hati-hati, jangan berteriak-teriak. Kemudian juga di sini jangan memanggil-manggil Nabi dari tempat yang jauh dengan suara-suara yang keras-keras juga. Itu tidak sopan juga, tidak boleh. Bahkan kalau kita mau berbicara dengan Nabi harus mengeluarkan sodakoh. Tentuan di surat Al-Mujadalah itu ada yang menyatakan hal seperti itu. Kemudian ayat ke-6 nih, ini menarik zaman sekarang juga cocok nih ayat ini. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang berita kepadamu dari orang fasik, fatabayyanu maka tabayyun dahulu. Jangan sampai nanti kalian menyesal terhadap berita itu bohong, kalian kadung sebarkan pada itu kebohongan. Ini yang sekarang kita kenal dengan hoax, berita hoax. Hati-hati, zaman kita makin
makin gampang menyebarkan berita karena ada WA itu kan, ada Facebook, ada internet dan macam-macam sehingga gampang menyebarkan itu. Padahal belum jelas kebenarannya itu betulkah atau tidak. Sehingga hati-hati pada saat kita mau menyebarkan berita-berita di WA. Ini ayat Al-Qur'annya. Tabayyunlah dahulu, artinya teliti dahulu, klarifikasi betul tidak itu. Kalau betul silahkan boleh disebarkan. Tapi kalau mengandung kebohongan lebih baik jangan disebarkan itu berita. Hati-hati di sini. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jangan sampai itu menimpa kalian dengan kebodohan sehingga kalian nanti pagi-pagi sekali menyesal terhadap apa yang disebarkan. Seperti berita ini. Wah, itu di jalan terjadi kecelakaan sampai kepala dan kakinya terpisah. Itu betul atau salah itu berita itu? Kaki dan kepalanya terpisah. Nah, memang betul kan kepala dan kaki terpisah. Tapi pengertian kita kepala dan kaki terpisah itu kepalanya putus gitu kan. Tapi dalam sehari-hari juga kepala dan kaki memang terpisah. Nah ini kadang-kadang membingungkan kita juga. Tapi bisa jadi maksud orang itu akan menyebarkan kebohongan sebetulnya itu. Kepala dan kaki terpisah itu ya sehari-hari juga kepala dan kaki terpisah. Tapi terpisah yang maksud adalah terputus gitu. Tentu yang seperti itu juga itu subhat tidak jelas kan lebih baik tidak perlu disebarkan. Kemudian ini ajaran kepada para sahabat zaman itu. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasul, ada Rasulullah. Nah, jangan sampai Rasulullah mengikut kalian. Kalau mengikut urusannya ada di antara kalian, nanti bisa kalian susah. Susah bagaimana Rasulullah selalu ikut kalian, padahal itu tidak pantas diikuti oleh Rasulullah. Kalian sendiri yang akan bingung. Gitu. Maka ikutilah Allah dan Rasulnya. Nah, bahkan di sini Allah menyatakan, sesungguhnya Allah yang telah menetapkan kecintaan iman betah di dalam keimanan itu adalah Allah yang menentukan. Ya seperti kita semua sekarang ini beriman kepada Allah, itu bukan ujuk-ujuk datang iman itu loh. Tapi dari Allah. Maka bersyukurlah kita orang-orang terpilih. Kan tidak semua orang dikasih keimanan. Sehingga kita yang beriman saat ini kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang istimewa sebetulnya. Hanya kita tidak pernah menyadari kan itu. Dan kadang-kadang tidak bersyukur. Bersyukurlah melalui sholat, melalui puasa, melalui sedekah yang lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang baik. Karena tidak semua orang menyadari atau mengetahui bahwa dirinya memperoleh petunjuk. Nah, orang kita yang sudah dalam keimanan keislaman ini, bersyukurlah karena kita sudah memperoleh petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Nah, kemudian, wazazzanahu fi qulubikum dan menjadikan hiasan di dalam hati-hati kalian. Jadi adanya keimanan, menyadari kita sadar terhadap kemahasan Allah, keberadaan Tuhan itu ada anugerah yang terbesar dalam hidup kita ini. Walaupun kita kadang-kadang tidak menyadari. Nah, baru ketahuan itu sebagai anugerah terbesar kalau ada orang-orang kafir jadi Islam misalnya. Oh, mereka itu sangat memelihara keislamannya itu. Karena waktu kekafiran itu tidak tahu tentang keislaman. Pada saat kafir mereka bahkan benci Islam. Tapi setelah tahu Islam, mereka pegang erat-erat pelajari Islam dengan baik. Karena demikian bersyukurnya masuk Islam. Tapi kita yang sudah Islam sejak kecil kadang-kadang tidak menyadari. Nah, itu ada anugerah terbesar. Kemudian dan Allah menjadikan kalian tidak suka terhadap kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ini juga anugerah. Kita terpelihara dari melakukan kekafiran, kita tidak minum minuman keras. Padahal kalau mau ya bisa saja kita belikan minum minuman keras, minum sajalah gitu. Daging babi juga banyak. Silahkan beli di mall-mall tuh di daerah Bandung Utara tuh banyak, atau di mall-mall yang banyak orang-orang bulenya itu bisa kalau kita mau beli itu. Tapi karena kita yakin itu tidak boleh dan karena kita taat kepada Allah, itulah keutamaan kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa tidak makan babi? Jawabannya bukan karena ada cacing pita, tapi karena Allah melarang.
Itu jawaban orang beriman. Bahwa di dalamnya ada cacing pita, di daging sapi juga ada cacing pita sebetulnya kan. Di daging yang lain juga mungkin saja ada bentuk-bentuk penyakit, tetapi di sini karena Allah dan Rasulnya atau karena Allah yang melarang sehingga kita tidak melakukan. Jadi kita melakukan ketaatan semata karena Allah. Mengapa sholat? Bukan karena siapa-siapa, karena Allah yang menyuruh. Mengapa ke masjid? Begitulah Rasulullah menyentuhkan. Kalau Rasulullah menyentuhkan tidak gitu, tidak kita ikuti. Mengapa berbuat baik? Karena dicontohkan, diperintahkan oleh agama, oleh Rasul, oleh Allah juga untuk berbuat baik, dan seterusnya. Itu jawaban orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati. Kemudian kita lihat di ayat terakhir. Di sini kalau terjadi perselisihan di antara kaum yang beriman. Wa into ipatani. Kalaulah ada dua kelompok yang dari kaum beriman berselisih, mungkin saja itu terjadi kan di dalam masyarakat, beda pendapat. Nah, contohnya jangan jauh-jauh itu tuh di atas pos camping mau dibangun bangunan itu. Kan perbedaan kita di sini sebagai nadir katakanlah ya. Uh, Kita yang harus mengawasi wakaf ini tidak boleh ada penyalahgunaan. Ternyata tiba-tiba ada yang membangun tanpa bilang-bilang kepada nadir. Itu terjadi perselisihan pasti di antara kita. Tidak boleh terjadi, harus didamaikan. Harus ditegur, jangan diteruskan dahulu. Sampai jelas ada bagaimana itu tujuannya untuk apa. Karena dalam ajaran Islam itu, kalau kita mau membangun saja, membangun rumah sendiri, itu mesti bicara kepada tetangga. Mesti bilang-bilang, jangan sampai tetangga terhalangi cahaya gara-gara kita meninggikan bangunan. Jangan sampai pintu tetangga terhalangi gara-gara kita membangun pagar dan sebagainya. Sehingga mesti ada etika seperti itu dalam bangun-membangun itu. Apalagi di tanah wakaf. Kalau membangun itu tidak boleh sembarangan begitu saja. Mesti bilang-bilang kepada tetangga. Di sini kan tetangga dari RW itu ada DKM. Bilanglah kepada DKM. Dan yang jelas di sini ada nadir. Bilang dahulu kepada nadir, baru lakukan pembangunan. Sehingga kemarin saya stop, Pak. Mohon untuk diamankan juga. Stop dahulu, nanti kita bicarakan dulu. Jangan diteruskan itu pembangunan itu. Karena apa? Harus terjadi kedamaian di antara kita. Enak semuanya, jangan satu pihak saja. Jangan sok berkuasa gitu. Mentang-mentang penguasa daerah ini sehingga seenaknya membangun. Tidak boleh. Kita harus berbicara dahulu karena di sini ada yang dikuasakan ngurusi tanah wakaf ini. Sehingga tidak boleh sembarangan orang mendirikan bangunan di lapangan ini misalnya atau mengambil tanah ini dibangun untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok tertentu. Harus jelas ini siapa. Sehingga sekali lagi itu juga bagian dari to'ifatani, dua kelompok yang berbeda. Damaikanlah. Artinya jangan terjadi perselisihan. Harus jelas, maka berhentilah, jangan diteruskan membangun. Mohon kita amankan juga ini ya, karena kita ingin menerapkan ajaran Islam yang benar, tidak boleh mengganggu. Bisa jadi di sekitar itu terganggu oleh bangunan tinggi itu misalnya, tiba-tiba tinggi. Berbeda dengan masjid ini, di dua tingkatkan ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelumnya antara pengurus masjid DKM dengan nadir. Sudah berbicara jauh hari, tidak ujug-ujug Pak kita mendirikan. Ini sejarah panjang ini. Termasuk sekarang sedang membangun di pagar juga sudah digambar jauh sebelumnya dan sudah dikomunikasikan. Tapi kalau membangun di atas pos ronda itu ujug-ujug kita tidak tahu menahu. Sehingga berhenti dahulu, jangan diteruskan. Kita bicarakan dahulu. Nah, kita ingin menerapkan ayat ini. Wa into ipatani, kalaulah dua kelompok di antara orang-orang beriman iktatalu, berseteru, berbeda pendapat, bahkan berperang, kan? Fa'aslihu bainahuma, maka islahkan, harus ada pihak ketiga. Nah, di sini tidak ada pihak ketiga, pihak nadir sajalah pihak ketiga ini. Pak Imbagot, nah, apabila tetap bagot, bugoh, membangkang itu, salah seorang di antara itu ala lati tabji, maka perangilah. Itu boleh dalam sejarah Islam itu begitu atau dalam dunia Islam itu begitu. Silakan perangilah itu yang tetap kekeh negreg ingin sendiri. Hatta tapi ila amrillah sehingga kembali ke jalan Allah, kembali kepada kedamaian,
kemaslahatan bersama, keenakan bersama, jangan sepihak. Gitu kan. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli waqsitu. Kalaulah kembali maka damaikanlah di antara dua pihak itu dengan keadilan dan adil. Aksi itu juga sama adil, tetapi serba sama kan. Harus seimbang, proporsional mungkin bahasa kita itu. Nah, artinya di sini kita harus jelas urusan dahulu, damaikan di antara dua pihak sampai pihak-pihak itu saling mengerti, terjadi keadilan, proporsional di antara keduanya. Silahkan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muqsitin. Nah ini kalau di negara Islam itu terjadi begitu, bugoh. Bugoh itu pembelot lah gitu, atau pembangkang itu boleh diperangi. Zaman Gus Dur kita mengenal bugoh kan ya. Dulu waktu pemerintahan Gus Dur, kelompok NU menyatakan yang tidak taat kepada Gus Dur itu disebut bugoh. Tapi negara kita negara Pancasila bukan negara Islam. Jadi bugoh dari mana? Hanya istilah mereka saja gitu kan. Sehingga belum tentu itu melanggar atau mencederai kebijakan Gus Dur. Karena waktu itu juga Gus Dur juga tidak menggunakan Islam sebagai dasar. Sehingga istilah bugoh juga tidak pas sebetulnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah para pembangkang yang bertindak sendiri atau para siapa yang membelot lah, membalelo mungkin istilah kita saat ini. Kemudian ayat terakhir innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Aslu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah wattaqullaha la'allakum turhamun supaya kalian memperoleh rahmat dari Allah. Itu penjelasan ayat Allah di sini. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, maka islahkanlah. Jadilah kita penengah mengislahkan di antaranya. Kalau salah satu tetap nyegdrug, membangkang, perangilah. Sampai begitu kan ketentuan ayat Al-Quran ini. Artinya kalau perlu dihukum, hukumlah. Adukanlah kepada polisi kalau di kita kan. Boleh berurusan sampai ke polisi. Kalau dia tidak mau damai secara kekeluargaan. Kalau mau berbicara secara keluargaan, selesailah urusan. Tapi kalau negdruk, kumasa, bagaimana saya saja, dan seterusnya, nah, kalau untuk ukuran Indonesia, kita lapor ke polisi barangkali, biar diurus oleh pengadilan. Tapi kalau selesai di tingkat keluargaan di antara kita, udah selesai urusan. Saya kira mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ayat yang di Al-Hujurat itu ayat Madaniyah terkait dengan urusan keseharian kita, praktek kaum muslimin. Saya kira sampai di sini bahasan sampai ayat ke-10 surah Al-Hujurat kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.